Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Wijayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Teknik kelas D. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha Rumah Makan Kerbo Jantan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Devia Inifadila dengan NIM A1C0 19088, yang kedua ada saya sendiri Kasa Zarifah Hafizah dengan NIM A1F021059, dan yang terakhir ada Aisyah Syahdah Hapsari dengan NIM A1F021078. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan pendahuluan. Pada saat ini, perkembangan bisnis kuliner sudah semakin berkembang pesat. Hal ini diperlihatkan dengan banyaknya pengusaha makanan yang telah membuka usaha atau cabang baru di berbagai tempat di Indonesia. Hal tersebut juga membuat Rumah Makan Kerbo Jantan memiliki rencana untuk melakukan pengembangan usaha pada bidang makanan. Rumah Makan Kerbo Jantan memiliki permasalahan tentang apakah rencana pengembangan usahanya dapat memberikan kelayakan bagi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, analisis kelayakan investasi yang dilakukan di sini sebagai dasar untuk menentukan kelayakan suatu usaha untuk bisa dikembangkan atau tidak. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Yang kedua ada pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif, dan yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Di sini kami mengumpulkan data mengambil dari sumber internet. Selanjutnya ada variabel pengukuran. Yang pertama ada BEP, di mana BEP unit kurang dari unit yang terjual, maka untung, dan BEP unit lebih dari unit yang terjual, maka rugi. Yang kedua ada NPV, di mana NPV lebih dari 0 layak, dan NPV kurang dari 0 tidak layak. Yang ketiga ada PP atau payback period, di mana PP sekarang kurang dari umur ekonomis maka layak, dan PP sekarang lebih dari umur ekonomis maka tidak layak. Yang keempat ada IRR, di mana IRR lebih dari discount rate itu layak, dan IRR kurang dari discount rate itu tidak layak. Yang kelima ada profitability index atau PI, di mana PI lebih dari 1 itu layak dan PI kurang dari 1 itu tidak layak. Dan yang terakhir ada depresiasi, di mana jumlah investasi awal akan mengalami penyusutan. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama, modal investasi. Untuk investasi bangunan sekitar 300 juta. Barang pendukung lainnya sekitar 200 juta. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional per tahun sekitar 1,3 miliar. Untuk total penjualan per tahun sekitar 1,5 miliar. Total dari keuntungan usaha sekitar 243 juta. Kemudian kita menggunakan BEP, merupakan titik keseimbangan dari hasil pendapatan dan modal. Dalam penelitian ini, tidak dihitung BEP-nya. Sebagai gantinya, kita menggunakan NPV. NPV adalah Net Present Value, di mana perhitungan jumlah dana tunai dari usaha makanan yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini sekitar 29 juta. Kemudian kita menggunakan PP. PP merupakan payback period, di mana digunakan untuk mengetahui berapa lama proyek tersebut dapat mengembalikan investasi. Pada penelitian ini, PP sebesar 4 tahun 8 bulan, di mana kurang dari umur ekonomis investasi sekitar 5 tahun. Selanjutnya itu ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR ini dibutuhkan untuk menganalisis kelayakan usaha rumah makan Kerbo Jantan sejak masa konstruksi hingga masa produksi. Dari cash flow diperoleh hasil Internal Rate of Return atau IRR ini sebesar 20,499%. IRR sama dengan 20,499%, ini lebih besar dibandingkan discount rate sebesar 10%. Selanjutnya itu ada Profitability Index atau PI. PI ini merupakan metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dari cash flow diperoleh hasil Profitability Index atau PI sebesar 1,180. PI sama dengan 1,180 lebih besar dari 1, maka usaha ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya itu ada depresiasi. Rumus depresiasi yaitu D sama dengan P min S per N, di mana P merupakan investasi awal, S nilai akhir produk dengan asumsi 10% mengalami penyusutan, dan N ini merupakan umur ekonomis selama 10 tahun.
Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa rumah makan Kerbo Jantan mengalami jumlah biaya penyusutan sebesar 45 juta setiap tahunnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis investasi menunjukkan bahwa semua kriteria kelayakan usaha sudah terpenuhi, maka penanaman modal untuk pengembangan rumah makan Kerbo Jantan adalah layak untuk dilaksanakan dengan kondisi yang masih normal. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.